tidak ketergantungan pada narkotika dan obat-obat terlarang. Oke teman-teman, selamat datang di channel Bang Dilau. Kali ini saya akan mencoba menjelaskan apa saja syarat-syarat umum untuk melamar atau mendaftar sebagai CPNS Kemenkumham, Formasi Penjaga Tahanan ataupun Polsuspas. Jadi ini adalah salah satu pertanyaan dari teman saya yang sempat bertanya tentang syarat-syarat yang dibutuhkan untuk mendaftar menjadi seorang Polsuspas. Jadi teman-teman, ada beberapa syarat jika kalian mau mendaftar menjadi seorang Polsuspas ataupun penjaga tahanan tahun 2021. Ini ada beberapa syaratnya dan ini merujuk pada tahun 2019. Namun ini merupakan syarat umum yang mungkin juga tahun 2021 pasti berlaku. Jadi yang pertama, teman-teman harus berwarga negara Indonesia, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Teman-teman harus memiliki KTP sebagai tanda bahwa teman-teman adalah warga negara Indonesia. Berikutnya yang kedua, teman-teman harus memiliki karakteristik selaku penyelenggara pelayanan publik. Jadi teman-teman harus cakap dalam pelayanan publik. Jadi yang ketiga, dapat berperan sebagai perekat NKRI. Artinya teman-teman bisa menjadi contoh dalam kebinekaan. Syarat yang keempat, teman-teman mempunyai intelijensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi. Jadi sebaiknya teman-teman juga memiliki bakat ataupun talenta ataupun skill yang nanti bisa teman-teman tunjukkan kepada yang menyeleksi atau panitianya sebagai pertimbangan teman-teman untuk direkrut menjadi seorang Polsuspas. Yang kelima, tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan kejahatan. Jadi teman-teman tidak pernah bermasalah hukum dan tidak pernah dipidana. Yang keenam, teman-teman tidak pernah diberhentikan sebagai PNS, anggota Polri TNI, pegawai BUMN, BUMD secara hormat. Ya, secara hormat, tidak atas permintaan sendiri ataupun secara tidak hormat. Jadi syarat berikutnya teman-teman bukan merupakan CPNS, PNS, anggota TNI, Polri, dan bukan siswa sekolah kedinasan. Maksudnya teman-teman tidak merupakan siswa, ya, tidak menjadi siswa kedinasan seperti Poltekin, Akpol, Akmil, dan sekolah kedinasan lainnya. Berikutnya yang kedelapan, bukan merupakan anggota partai politik atau ikut serta dalam politik praktis. Jadi teman-teman yang sudah mempunyai tanda ataupun kartu pengenal sebagai anggota partai, sebaiknya teman-teman mengundurkan diri dulu atau keluar dari partainya untuk syarat menjadi seorang Polsuspas. Yang berikutnya, yang kesembilan, pendidikan minimum SMA atau sederajat. Yang ke-10, sehat jasmani dan rohani. Dan seterusnya yang ke-11, tidak ketergantungan pada narkotika dan obat-obat terlarang. Jadi teman-teman tidak boleh positif yang namanya narkotika seperti sabu dan atau obat-obat terlarang
mungkin seperti pil ekstasi. Jadi teman-teman tidak boleh mengkonsumsi itu untuk menjadi seorang polsuspas. Yang berikutnya, teman-teman harus bersedia ditempatkan di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang paling penting juga di sini syarat yang ke-13, bagi wanita tidak bertato atau bekas tato, tidak tindik selain di telinga. Ini bagi wanita ya teman-teman. Bagi wanita tidak bertato ataupun ada bekas tato, tidak bertindik selain di telinga, ya, tidak bertindik selain di telinga. Dan bagi pria tidak boleh ada tato ataupun bekas tato, tidak bertindik dimanapun, baik di telinga tidak boleh atau di bagian manapun tidak boleh, terkecuali ya disebabkan oleh ketentuan agama ataupun adat. Yang berikutnya teman-teman ketika mendaftar ini harus berusia minimal 18 tahun dan maksimal 28 tahun. Ini khusus yang SMA ya, Jadi kalau yang S1 mungkin beda lagi. Teman-teman yang mungkin sudah tamat SMA namun belum berusia 18 tahun. Teman-teman yang sudah tamat SMA belum berusia 18 tahun, teman-teman masih belum boleh ikut mendaftar sebagai CPNS Kemenkumham. Jadi harus 18 tahun dan maksimal 28 tahun. Tinggi maksimum 155 cm untuk wanita dan untuk pria 160 cm untuk pria. Nah, tinggi untuk wanita 155 cm, untuk pria 160 cm. Kalau saya sendiri teman-teman tergolong tidak tinggi-tinggi amat, cuma 164 cm ketika saya tes dulu tahun 2017. Lalu teman-teman, syarat yang terakhir, formasi yang dilamar harus sesuai dengan domisili yang tercantum pada eKTP. Jika pelamar ingin melamar pada wilayah provinsi lain, maka wajib menyertakan surat keterangan dari kelurahan atau desa setempat yang menerangkan bahwa teman-teman telah berdomisili pada provinsi tersebut. Jadi di sini berlaku kepada teman-teman yang mungkin perantau yang mau mendaftar namun masih di tanah orang, di tanah rantau, misalnya KTP-nya itu dia orangnya Sumatera Utara, Kanwil Sumatera Utara, namun dia sekarang berada di Jakarta atau Kanwil DKI Jakarta. Jadi di sini dia bisa mendaftar di Kanwil Jakarta dengan catatan ya harus mengurus surat keterangan dari kelurahan setempat atau desa setempat yang menerangkan bahwa teman-teman itu sudah berdomisili di daerah tersebut atau di provinsi tersebut. Jadi teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan tentang syarat dan ketentuan yang berlaku jika ingin mendaftar menjadi seorang penjaga tahanan ataupun menjadi seorang polsuspas. Jadi terima kasih teman-teman, tetap semangat.